warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Termasuk ke dalam bid'ah karena dalam masa Nabi Muhammad SAW kegiatan seperti ini itu tidak dilakukan. Nah, maka dari itu saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Elang Bahrudin untuk membahas terkait hal itu. Nah, kemudian mari kita simak pembahasannya dari Ustadz Elang Bahrudin. Kepada Ustadz Elang dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Terima kasih MC yang sudah memberikan pengantar. Untuk hari ini kita akan membahas tentang Maulid ya. Sebelum ke ayat, perlu saya jelaskan bahwa istilah Maulid itu ada orang bilang mulud, ya, muludan, maulidan, ya, dan sebagainya. Kalau kita kembali ke asal kata, apa arti daripada maulud? Maulud itu artinya yang dilahirkan. Nah, gitu. Jadi maulud itu sosok yang dilahirkan. Dalam konteks ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sosoknya disebut dengan maulud, yang dilahirkan. Sehingga ada hadis juga mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan. Nah, lalu ada istilah lagi maulid. Ya. Nah, kalau dikatakan maulid itu bisa maknanya peristiwa lahir atau maknanya tempat lahir. Nah, jadi ketika ada orang merayakan maulid, berarti yang dimaksud bisa memperingati peristiwa kelahiran itu atau mengingatkan tempat lahir dari yang diperingati itu. Baik, dalam konteks ini kita akan membahas ya, ayat yang sering dipakai oleh para dai, para ustadz ya, untuk menyampaikan pesan-pesan maulid itu dengan surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ini ayat yang sering disampaikan pada acara-acara maulidan atau mauludan ya. Mengapa ayat ini yang dipakai? Di dalam kandungan ayat ini mari kita lihat ya. Laqad kana lakum, sungguh telah ada lakum bagi kamu fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah. Nah, mari kita perhatikan. Kenapa kalimatnya tidak menggunakan fi Muhammadin, tapi fi Rasulillah. Bukan menggunakan kata Muhammad, tapi kata Rasul. Ini ada maknanya. Kalau menggunakan kata Muhammad, ya, itu memungkinkan ada orang ngikutin Muhammad dalam bentuk sosok yang memang orang Arab, yang lahir di Arab,
dan meninggal di Arab, sehingga semua tradisi atau semua yang beliau pernah jalani akan diikuti. Ya, misalkan contoh, Nabi mendapatkan perintah sholat umur berapa? Umur 40 ya? 40 tahun. Nah, sebelum umur 40 tahun, nah kan nggak diketahui, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang mengikuti Muhammad sebagai orang Arab, nanti berkata, iya kita tunggu saja, nanti usia 40 baru sholat, ya kan? Orang Muhammad aja nanti umurnya baru 40 baru sholat. Nah, maka untuk menghindari itu, dalam ayat ini menggunakan kalimat fi rasulillah, ya. Telah ada pada diri kamu, ya, untuk kamu fi rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Berarti apa? Muhammad yang sudah diutus menjadi rasul. Nah, apalagi ada hadis yang menjelaskan, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun, 10 tahun, kalau nggak sholat, pukul kan? Tentu pukul dengan pendidikan. Ini berarti apa? Kewajiban sholat itu sudah dimulai, ya, dari sejak kecil. Kenapa? Karena ngikutin risalah. Risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, makanya kalimat berikutnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, apa itu contoh teladan yang baik? Nah, makanya dalam banyak hal, ya, Rasulullah diakui sebagai contoh teladan itu karena memang multi, semua hal-hal yang hebat itu ada pada Nabi. Jadi kalau Nabi itu nggak pernah berperang, ya, tentu orang yang berprofesi sebagai tentara, ya, itu akan sulit mencari contoh teladannya. Nah, tapi karena Nabi pernah berperang, dia bisa ngambil contoh dari Nabi. Begitu juga ketika ada orang menjadi pengusaha. Ya. Kalau Nabi tidak pernah berdagang dulunya, sulit. Orang itu akan meniru bagaimana berdagang yang baik. Tapi karena Nabi pernah, ya, berdagang, maka contohlah Nabi dalam berdagang. Berarti ada suri tauladannya. Gitu. Begitu juga dalam berpolitik. Nabi itu ya bisa disebut presiden, ya kan, pemimpin. Nah, kalau Nabi nggak pernah jadi pemimpin, sulit bagi pemimpin yang lain atau generasi setelahnya untuk ngikutin contohnya. Tapi karena Nabi sudah jadi pemimpin, maka bisa mengambil contoh. Itulah mana uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Ya, seperti itu. Kemudian siapa yang bisa, ini masalahnya, siapa yang bisa ngikutin contoh uswatun hasanah dari Nabi? Kalau kita melihat ayat ini, ada 3 golongan, 3 kelompok, 3 orang yang disebut mampu mengikuti teladan Nabi. Siapa mereka? Pertama, liman kana yarjullah, orang yang hidupnya selalu mengharap ridho Allah. Nah, inilah teladan, atau inilah orang yang ngikutin Nabi itu, kalau dalam hidupnya punya prinsip, yang dia cari adalah ridho Allah, bukan ridho siapa-siapa. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa ngikutin Nabi, itu orang yang wal yaumal akhir, orang yang dalam kehidupannya berorientasi akhirat. Hidup di dunia, tapi orientasinya akhirat. Semangat keduniaannya ditujukan untuk meraih keakhiratan. Nah, itulah orang yang bisa ngikutin Nabi. Mungkin dia seorang pedagang, petani, guru, kelihatannya urusan-urusan dunia, tapi dia niatkan semua itu untuk bekal-bekal akhirat. Nah, itulah pengikut Nabi. Yang ketiga, yang terakhir, siapa yang mampu atau bisa ngikutin uswah Nabi, itulah wa dzakarallaha katsira, orang yang mampu dan banyak-banyak mengingat Allah. Ya, jadi apapun dia akan kembali mengingat kepada Allah. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Jadi lisannya orang yang pengikut Nabi itu zikir. Isi zikir banyak. Bisa dengan subhanallah, alhamdulillah,
la ilaha illallah dan seterusnya. Artinya lidah-lidah orang yang mengikuti Nabi pasti dipenuhi dengan lidah zikir, bukan lidah hujatan, bukan lidah hinaan orang pada orang lain. Tidak akan muncul dari mulut orang yang mengikuti Nabi ucapan-ucapan kotor. Semuanya baik, semuanya ucapan indah. Nah, itulah inti sari sebetulnya kalau kita bermaulid, ya, intinya bagaimana kita bisa ngikutin Nabi sebagai uswatun hasanah. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah niatkan, ya, dalam semua aktivitasnya untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, kegiatannya berorientasi akhirat. Yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah. Nah, itulah kira-kira kandungan daripada itu sebetulnya. Sehingga ayat surat Al-Ahzab ayat 21 ini banyak disampaikan di acara-acara maulidan. Walaupun belum banyak yang mengupas secara detail tentang maksud dan kandungan ayat tersebut. Nah, gitu kira-kira sebagai awal. Baik. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Ustadz Elang terkait sebenarnya apa sih makna dari Maulid Nabi Muhammad itu sendiri, bagaimana kita bisa meneladani perilaku-perilaku atau sikap-sikap Rasulullah SAW, kemudian bagaimana cara menerapkannya. Kemudian Ustadz menanggapi terkait ada perbedaan pendapat tentang hukum dalam memperingati Maulid Nabi itu sendiri, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa golongan yang mereka biasanya sudah terbiasa untuk memperingati Maulid Nabi. Ada juga golongan-golongan yang menolak untuk merayakannya karena merasa itu tidak diajarkan pada saat zaman Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya untuk penjelasan terkait hukum itu tuh seperti apa, Ustadz? Mungkin boleh dijelaskan. Ya. Dalam Islam itu kan kita mengenal ada berapa hukum. Ada wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. 5 kan. Jadi kalau kita bicara hukum tuh 5 ya. Bagaimana hukumnya? Kalau nggak wajib, mungkin dia sunnah. Atau dia haram, atau dia makruh, atau dia boleh. Jadi bid'ah itu nggak masuk dalam istilah hukum, ya gitu. Karena arti bid'ah itu sebetulnya sesuatu yang baru. Berarti sesuatu yang baru itu kan namanya satu objek yang juga perlu dihukumi kan gitu. Nah, ketika yang baru itu mengundang dolalah, mengundang kemaksiatan, ya jelas masuk ke ranah hukum yang haram. Tapi yang baru itu kemudian mengandung manfaat, kebaikan, nah, tentu masuk ke dalam hukum yang bukan haram, bukan juga makruh, tapi bisa juga kepada hukum yang boleh atau sunnah, bahkan mungkin wajib. Ya, kenapa? Ya karena ma ada ilal wajib bahwa wajib. Kaidahnya. Apa yang menunjukkan jalan terciptanya sebuah kewajiban jadi wajib. Misalkan di masyarakat itu jarang sekali mereka itu mendatangi masjid untuk sholat, sulitlah mungkin mereka. Satu-satunya yang mereka itu akan hadir biasanya ketika di tempat itu diadakan acara maulid. Ya. Maka maulid Nabi itu keberadaannya menjadi satu keharusan untuk menjadi media menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada mereka. Ya. Dengan harapan di dalam acara itu dikupas siapa Rasulullah, apa ajarannya, apa isinya. Nah, dengan demikian hidayah tersampaikan, mudah-mudahan mereka jadi kemudian sadar dan menjadi muslim yang taat. Nah, seperti itu. Makanya al-urf itu atau disebut dengan kebajikan itu harus dikembangkan. Jadi dalam hal ini kita tidak masuk ke dalam masalah-masalah yang orang menolaknya dengan kata bid'ah semacam itu. Itu ya. Kemudian terkait dengan peringatan Maulid Nabi ini sendiri, menurut Ustadz cara seperti apa sih yang tepat untuk kita meneladani
Rasulullah, terutama juga biasanya untuk kegiatan-kegiatan Maulid Nabi ini idealnya tuh sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan dalam memperingati itu, dan juga dalam bagaimana caranya agar kita tuh dapat mengimplementasikan sifat-sifat atau nilai-nilai Rasulullah, seperti apa Ustaz? Ya, semua amalan apapun itu, ya, kalau pengen tidak rugi, bahkan bermanfaat, harus mengandung tiga. Tiga. Apa tiga itu? Yang pertama di dalamnya harus ada ritual membaca Quran. Ya, ya. Karena bagaimanapun masa acara Maulid nggak ada baca Qurannya, nah gitu. Jadi baca Quran itu menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan, ya. Jangan sampai nanti Maulid isinya hanya nyanyian-nyanyian, ya itu nanti jadi lagu. Tapi ada membaca Al-Quran. Yang kedua, di dalam Maulid itu ketika disampaikan tausiah-tausiah harus mengarah kepada ajakan untuk ibadah, seperti sholat. Ya, mungkin boleh cerita yang lain macam-macam, tapi ajak mereka untuk menjadi orang yang mau beribadah. Karena kan kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi memang tujuannya agar mereka yang mendengarkan semua itu kembali ibadah, ya. Kembali kepada masalah mau menjalankan sholat. Yang lain itu hanya bumbu-bumbu saja. Yang ketiga itu adalah ajak mereka untuk bersedekah, infak. Ya. Karena realisasi daripada membaca Quran dengan baik, sholat dengan baik itu adalah bersedekah, ya, berinfak sedekah. Karena Islam ini dibangun, ya, ketika sedekahnya jalan, itu akan menambah kualitas, ya. Bukan hanya kuantitas, kualitas. Karena ada ayat, ya, itu di suratnya surat Fatir, ya, ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah. Ini ayat surat 35 ayat 29. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya. Senantiasa berarti tidak jarang, sering. Senantiasa membaca Quran. Kemudian dia mendirikan sholat. Kemudian dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka Allah katakan mereka itu tijaratan lan tabur, sedang mengadakan satu bisnis yang tidak akan merugi. Nah, kita ingat konsep bisnis itu, ya, kalau dalam kacamata bisnis itu semua aktivitas manusia itu dihitung dengan dianggap dengan bisnis, ya. Kayak contoh, bayi nangis itu untuk memberitahu orang tuanya bahwa dia punya kebutuhan, nah gitu ya. Nangisnya bayi itu sebagai jualan tanda petik untuk dibeli oleh seorang ibu. Nah, maka semua aktivitas itu sebetulnya adalah bisnis. Nah, tapi kalau bisnis itu tidak mengandung tiga tadi, itu dianggap kata Allah merugi. Tapi kalau dalam kesibukan kita, nggak lupa kita membaca Quran, nggak lupa kita sholat, nggak lupa kita ngaji, baca Quran, maka mereka itu tijaratan lan tabur, bisnisnya tidak akan merugi di mata Allah. Tapi mungkin saja ada orang sukses dalam bisnisnya di mata manusia, ya, dengan mungkin hasilnya berlimpah. Tapi kalau sampai dia lupa dengan tiga itu, dengan kesuksesannya dia lupa nggak ngaji lagi, lupa nggak ibadah lagi, lupa nggak infak lagi, maka kata Allah itu merugi. Merugi. Nah, itulah sebetulnya apapun acaranya, termasuk maulid-maulidan itu, kemaslah acara dengan sebaik-baiknya yang kira-kira membawa kepada kebaikan. Tapi kalau maulid-maulid yang diisi dengan acara-acara yang menjerumuskan kepada mungkin kemusyrikan atau mungkin kepada hal-hal yang sia-sia, ya tinggalkan, karena tidak punya nilai
yang berguna buat agama. Saya kira itu. Kemudian Ustadz, kalau tadi Maulid Nabi ini kan sifatnya itu peringatan ya. Ya. Sementara kalau peringatan itu biasanya dilakukan hanya dalam jangka waktu saja nih, berjangka waktu gitu. Nah, kemudian bagi kita sendiri, kemudian apalagi khususnya kami sebagai seorang mahasiswa di lingkungan kampus, ada nggak Ustadz tips dan trik nih dari Ustadz supaya tadi kan seperti yang saya kutip dari kata-kata Ustadz bahwa orang yang dapat mencontoh perilaku atau akhlak Nabi itu kan 3 ya Ustadz. Ada yang berorientasi kepada akhirat, kemudian juga ada yang Ridha Allah. Ya kepada Allah. Nah, di antara 3 hal tadi, apa sih yang perlu kita persiapkan sebagai seorang mahasiswa atau sebagai pribadi sendiri untuk dapat menuju ke situ agar selalu teringat ke situ, Ustaz? Ya. Untuk sampai ke sana, mahasiswa itu kan kita sebut dengan kelompok ulil albab ya. Orang yang berpikir. Nah, berpikir tingkatkan menjadi berzikir. Nah, gitu. Dari berpikir tingkatkan menjadi berzikir. Kenapa? Kalau tidak ditingkatkan ke zikir, nanti berpikirnya menjadi liar dan liberal. Ya. Tapi kalau ditambah dengan zikir, maka zikir itu akan mengawasi atau mengarahkan kepada berpikir yang benar. Sehingga dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah, karena nggak mungkin manusia akan sanggup memikirkan. Walaupun kita ada pelajaran filsafat, ya, ada pelajaran macam-macam, tapi ketika sudah dilandasi dengan zikir, kita akan tahu batas-batas kita. Karena nggak mungkin manusia itu akan melampaui Tuhannya. Ibarat begini, kalau ada orang tinggal di rumah dari kecil sampai dia dewasa, nggak pernah keluar rumah, ditanya apa bentuk rumah kamu, nggak bisa jawab. Kenapa? Nggak pernah keluar dari rumahnya. Nah sekarang, apakah manusia pernah keluar dari kekuasaan Allah? Kalau nggak pernah, ya itulah jawabannya, zikir ya kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu. Baik, mungkin bisa saya simpulkan bahwa zikir di sini juga kan artinya tuh luas ya Ustaz. Ya. Cuman bagaimana kita sebagai individu, terutama sebagai peran kita sebagai mahasiswa juga, itu bisa selalu menyertakan atau selalu mengingat Allah dalam setiap kegiatan kita gitu. Nah, teman-teman, sekian untuk kajian kita pada hari ini bersama Ustadz Elang. Tadi sudah dibahas juga banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Mungkin dari Ustadz ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi mulailah dengan bismillah, insya Allah akan berakhir dengan alhamdulillah. Gitu. Betul sekali. Ya, baik teman-teman, sekian podcast Majas pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam tema-tema selanjutnya dalam acara yang sama juga dengan narasumber nanti yang lain, atau bertemu juga nanti dengan Ustadz Elang lagi. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu ikutin acara kita. Sekian dari saya dan Ustadz Elang, kami undur diri. Azza wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kayaknya